Oke, sudah terikat. Selamat pagi anak-anak, berkah dalam. Selamat pagi Bu Kres, berkah dalam. Semangat hari ini. Semangat Bu. Semangat. Yang lain belum semangat. Semangat untuk hari ini. Semangat Bu. Mana semangatnya? Semangat untuk hari ini. Semangat Bu. Semangat Bu. Semangat Biar lebih semangat nanti Bu Kris akan menghadirkan seseorang supaya anak-anak lebih semangat lagi. Baik, sebelum membakar semangat anak-anak, mari kita berdoa dulu. Tadi sudah berdoa di grup dengan Gracia, sekarang kita bareng-bareng berdoa. Ya, silakan Gracia pimpin doa dulu. Yang lain silakan mengambil sikap doa yang baik. Speakernya agak didekatkan, nak, nggak dengar, nak. Agak dekat dengan speaker, ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tidak kedengaran Gracia suaranya, udah nggak apa-apa. Baik, tadi Bu Kris yang menyapa kurang semangat, ya. Untuk membakar semangat kalian pagi ini, Bu Kris akan menghadirkan seorang bintang tamu. Wih, hari ini ada bintang tamu. Kira-kira siapa bintang tamunya? Tahu nggak? Tidak. Ya, nggak tahu. Siapa, Menghadirkan seorang bintang tamu ini, ya. Oke, silakan kita sambut dengan penuh semangat. Inilah bintang tamu kita. Tara. Halo, selamat pagi anak-anak. Berkah dalam. Halo, berkah dalam anak-anak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak, berkah dalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Biasa. Baik. Dua jarinya? Masih ingat dua jarinya? Ayo, dua jari kelas 4 apa? Aku dan kau. Dua jari aku dan kau. Yuk, tunjukkan dua jarimu. Dalam dua jari aku dan kau ini mengalir mengalir darah dari Tuhan. Maka Tuhan memberikan berkat engkau dan aku dan kau. Ya, anak-anak, Pak Fran yakin kamu pembelajaran di rumah bersama orang tuamu dibimbing Bu Kris dari sekolah tetap hebat. Ya enggak? Iya Pak. Iya enggak? Iya Pak. Ya. Iya Pak. Iya Pak. Maka dari itu Pak Fran yang pertama, patuhlah pada orang tuamu. Setialah pada orang tuamu. Karena Bapak Ibu gurumu mengajar kamu akan disampaikan lewat mama papamu. Dan mama papamu memberi pembinaan pada kalian. Maka itulah terjadi sebuah segitiga yang indah antara kau, guru, dan orang tua. Maka semua tangannya begini. Semua tangannya begini. Yuk. Nah, semua tangannya begini. Bu Kris akan screenshot. Ayo Bu Kris, screenshot bentuk segitiga. Anak-anak, yuk, tanya gini semua. Ini bentuk segitiga yang indah antara kau, guru, dan orang tua. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelas 5B. Ya, baik. Berikutnya, masih ingat ya sekolah? Ayo, ya sekolah. Sekolah 1 semester lali. Aku yang di sini. Bangga SDK. Yuk sama-sama yuk. Yajar SDK. Aku bangga SDK. Mulai lagi bersama-sama yang banter dan semangat. Yang keras. Siap ya? 1, 2, 3. Aku bangga
SDK. SDK. Ya, terima kasih. Semua begini, Bu Grace akan screenshot lagi. Tangannya lihat langit. Tangannya begini, lihat langit. Bu Grace akan screenshot. Yuk. Kepalanya lihat langit. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Pesan Pak Pran, anak-anak, setialah pada orang tuamu dan setialah juga pada gurumu. Itulah bentuk kamu proses membina karakter dalam pembelajaran. Oke? 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 Oke. Oke, Pak. Berkah dalam. Baik, anak-anak. Bagaimana? Lebih semangat hari ini? Biar ada Semangat, Bu. biar ada Semangat, Bu. ya, biar ada variasi. Ya, tetap semangat. Tadi sudah disampaikan Pak Frans, walaupun kita berbeda tempat, pembelajaran secara daring, tapi anak-anak harus tetap semangat. Ya, baik anak-anak. Hari ini, sebentar, buka biar PowerPoint-nya. Oke, kita hari ini hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 kita akan belajar satu muatan tematik yaitu bahasa Indonesia ya. Sebelum nanti anak-anak PS yang kedua ya. Jadi hari ini kegiatannya dua, belajar bahasa Indonesia tematik, kemudian yang kedua anak-anak PS ya. Pesan Bu Grace, jangan lupa saat PS sekali lagi anak-anak tolong dibaca soalnya dengan baik. Diulang, dibaca pelan-pelan. Jangan bacanya cepat-cepat tiba-tiba B dicetik. Nomor 2, baca cepat-cepat D dicetik ya. Baca dengan teliti. Sudah semester 2 ya. PS tidak ada remedi, nilai apa adanya. Jadi tolong berharap Bu Grace hari ini anak-anak semua nilainya di atas KKM. Semua lolos, tidak ada yang di bawah KKM. Ya, berjanji anak-anak? Iya. Halo, janji nanti Kak nilainya bagus semua, tidak ada yang di bawah KKM? Iya, Bu. Iya, Bu. Bukan lo ya. Iya, Bu. Bu janjinya. Kerjakan dengan teliti, nggak usah buru-buru. Ya. Baik, anak-anak. Hari ini kita akan belajar membuat kesimpulan berdasarkan informasi dalam teks. Membuat kesimpulan berdasarkan informasi dalam teks. Kalau yang lalu sudah membuat ringkasan, mencari ide pokok, informasi penting, membuat peta pikiran, sudah ya. Sekarang hari ini kita akan membuat kesimpulan berdasarkan informasi dan mengidentifikasi ide pokok suatu teks. Ya. Yang pertama, kita akan belajar membuat kesimpulan berdasarkan informasi dalam teks. Ada contoh teks berikut ini. Penyebab keragaman budaya di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dari segi suku, ras, budaya, agama, dan bahasa. Kebudayaan tersebut tentu terbentuk karena beberapa faktor pendukung. Berikut adalah faktor pembentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia, yaitu kenapa kok di Indonesia itu beragam-ragam suku, agama, ya kenapa? Apa yang menjadi faktor pembentuk keragaman itu? Yaitu faktor manusianya, ya. Yang kedua faktor lingkungan alam, yang ketiga faktor letak geografis, ya nanti secara lengkap silakan dibaca sendiri. Kemudian berdasarkan paragraf di atas, nah tentunya memuat informasi yang penting. Informasi dalam teks dapat diketahui dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan menjawab pertanyaan menggunakan kata tanya. Ini kan materi kita kemarin, ya. Kata tanya ada berapa? Kata tanya ada berapa? Disingkat dengan apa kemarin? Adik Simba. Adik Simba.
Ada tujuh. Apa? Gimana? Kan? Siapa? Bagaimana? Ya, ada 6 kata tanya. Adik, Simba. Adik, Simba. Ada 6 kata tanya. Ya, informasi dalam teks dapat diketahui dengan membuat pertanyaan seperti yang sudah kalian lakukan pertemuan yang lalu. Nah, apa yang dimaksud dengan kesimpulan itu? Kesimpulan adalah iktisar atau pendapat akhir dari suatu ulasan panjang. Beda dengan ringkasan. Kalau ringkasan itu masing-masing ide pokok diambil penting di masing-masing paragraf, digabung, diringkas. Sesuatu yang panjang menjadi pendek itu namanya diringkas. Ya, diambil inti-intinya saja itu namanya ringkasan. Tapi kalau kesimpulan adalah iktisar atau pendapat akhir. Kesimpulan itu pendapat akhir ya dari suatu ulasan panjang ya. Tuh. Bentuk kesimpulan lebih pendek dari teks aslinya. Iyalah ya, nggak mungkin kesimpulan panjang lebih panjang dari aslinya. Kemudian kelihatan. Akan tetapi kesimpulan memuat semua informasi penting dari teks tersebut. Nah, langkah-langkah membuat kesimpulan. 1. Bacalah teks secara keseluruhan, harus dibaca lengkap. Ya. 2. Temukan ide pokok dalam setiap paragraf, hampir sama dengan menentukan ringkasan. Ya. 3. Tuliskan ulang ide pokok tersebut menggunakan bahasamu sendiri dalam bentuk poin-poin. 4. Rangkailah ide pokok tersebut dalam bentuk paragraf. Nah, tuliskan ulang informasi inti dari paragraf yang sudah kamu buat berdasarkan ide. Tulisanmu itulah yang disebut sebagai kesimpulan. Ya, jadi hampir sama dengan ringkasan. Hampir sama dengan ringkasan. Ya. Kesimpulan dari bacaan di atas tadi, yang tadi keragaman tadi ya, adalah Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya yang terbentuk karena faktor manusia, lingkungan alam, dan letak. Bisa menyimpulkan begitu dari teks tadi yang sudah ya. Indonesia adalah negara keragaman budaya yang terbentuk karena faktor manusia, lingkungan alam, dan letak. Buat kesimpulan dari bacaan yang panjang tadi, kita bisa membuat kesimpulan. Tapi sudah mewakili semua isi teks. Tapi mewakili semua. Siap. Itu anak-anak. Yang kedua, materi kedua yaitu mengidentifikasi ide pokok suatu teks. Ingat kembali, ide pokok adalah hal atau gagasan utama yang dapat teks. Ini sudah diulang-ulang ya. Jangan dibuat mainan supaya ada yang bersuara terus. Speakernya tolong jangan dibuat mainan. Ide pokok bisa disebut juga dengan pikiran utama atau gagasan pokok. Pada umumnya ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Dalam suatu paragraf hanya terdapat satu ide. Ide pokok juga dapat diketahui dengan memahami kalimat. Nah, tugasnya bacalah teks berikut dengan seksama. Ini ada di buku paket teksnya. Nanti dicari. Ini ada teks ini. Nah, tugas kalian adalah tuliskan kesimpulan dari teks tersebut. Nah, ini tugas pertama. Tugas 1 sangat jelas, saya kira ya. Tugas 1 sangat jelas, anak-anak. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Yang nomor
tugas nomor 2, bacalah teks berikut dengan seksama. Jadi ada 2 teks. Teks pertama nomor 1 tadi, buat kesimpulannya. Sekarang yang nomor 2 ada teks lagi tentang potensi kebudayaan Indonesia. Akan dibaca dulu lengkap dengan seksama. Nah, tugas anak-anak adalah berdasarkan teks ini, anak-anak baca dulu, ya baca dulu. Nah, berdasarkan teks tersebut, anak-anak menjawab, Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. Menurut teks yang kalian baca tadi, kalimat ini benar atau salah? Kalau benar ya ditulis benar, B, gitu ya. Nah, kalau salah, tidak hanya bilang S atau salah. Nah, apabila salah beri perbaikannya, kalian menuliskan kalimat yang benar apa berdasarkan nah, ini lagi nomor 3 misalnya. Kebudayaan perlu dikenali agar dapat disebarluaskan. Benar nggak menurut kalian berdasarkan teks yang kalian baca? Kalau benar tuliskan B, kalau salah berikan perbaikan. Ya, yang ada tugas 1 yang mana anak-anak bisa dibaca. Oh ya ampun, itu speakernya siapa? Bagaimana anak-anak tugas 1 dan tugas 2 bahasa Indonesia hari ini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Mas kira ini bisa dikerjakan dulu sebentar saja, ini dibaca dulu seksama, paling butuh waktu setengah jam, dibaca baik-baik, dibaca dengan seksama. Seksama tadi kesimpulannya, ya, kesimpulannya setelah dibaca ini teksnya cuma sedikit, ya, terus buat kesimpulan di bawahnya. Karena tidak banyak, tolong tulisannya yang bagus ya. Dengar suaranya Bu Kris? Dengar, Bu. Tolong tulisannya yang bagus. Bagus. Tapi ya berlaku untuk Justin Lauren, Calvin, Kevin, BJ, apa saja yang tulisannya wow itu. Yang tulisannya ini lo nulisnya nggak banyak, buat kesimpulan nggak banyak, pelan-pelan yang rapi, yang bagus ya. Coba bisa pasti ya. Tugas 1, kemudian tugas 2 juga nggak banyak. Anak-anak tinggal menuliskan benar atau salah berdasarkan teks yang kalian baca. Jika benar tuliskan B saja, jika salah tuliskan S. Tetapi diberikan perbaikan yang benar. Ya, pasti sangat jelas. Begitu anak-anak. Apakah ada pertanyaan? Bu Kris. Ya, silakan Jessica. Untuk tugas yang 2, kalau sudah punya buku paket, boleh dikerjakan di buku paket. Boleh. Boleh. Yang punya buku paket, boleh di buku paket. Hanya biasakan yang nulis di buku paket jangan disuwel-suwel no. Anabel nggak ngerti disuwel-suwel no. Nulisnya diselip-selipkan, cari tempat-tempat ya, nyelip-nyelip jangan ya. Tetap boleh di buku paket tapi tetap rapi, tulisannya jelas ya. Ya. Nah, Justin Lauren, terus siapa lagi? Isa, ya, tolong tulisannya yang rapi. Calvin, ya, Pino, ya, nggak banyak kok yang ditulis, tulisnya pelan-pelan, yang rapi, yang bagus, ya. Fani, bisa dikerjakan pagi ini tugas bahasa Indonesianya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, semua pekerjakan pagi ini. Kevin, bisa dikerjakan pagi ini tugasnya? Kok di unmute, nah speakermu belum Bu aktifkan. Nah, Calvin bisa dikerjakan pagi ini? Bisa, Bu. Ya, langsung dikerjakan ya. Semua Bu Kris tunggu pagi ini langsung kerjakan bahasa Indonesia, kirim ke Bu Kris. Setelah itu belajar. Pak saya Bu Kris cek ya, masih ada waktu, Sambil menghabiskan waktunya Zoom ya 40 menit.
Nah, sekarang saya coba cek satu. Yang sudah belajar SPDP. Sebutkan contoh alat musik ritmis. Yang bisa langsung jawab. Katanya udah belajar. Sebutkan alat musik. Tamborin. Pintar. Apalagi? Marakas. Marakas. Pintar. Apa? Pintar. Apa? Gendang. Triangle sudah. Gendang, Bu. Apa? Ya, betul. Juga contoh alat musik ritmis. Yang sudah membaca SBDP KD 3.3 tentang properti tari. Contoh tarian yang menggunakan inspirasi hewan. Ada di buku paket. Cendrawasih. Tari merak. Tari merak. Tari merak. Tari cendrawasih. Tari cendrawasih. Yang ada di buku paket dibaca, yang ada di buku paket. Ya. Tari merak. Kemudian tari merak dari mana? Tari merak dari mana? Dari Jawa Barat. Jawa Barat. Yang sudah membaca bukunya, dibaca saja, Nak. Dibaca saja. Nanti pas kamu baca soal, oh itu kemarin sudah ada di situ. Gitu ya. Kalau kamu nggak pernah baca buku tematik sama sekali, nggak tahu itu ada apa enggak ya di pelajaranku ya. Nggak tahu ya, maka harus dibaca sungguh-sungguh ya. Kemudian ada tari Bendrong Lesung. Bendrong Lesung. Tari Bendrong Lesung itu menceritakan tari tentang apa? Menceritakan apa? Perayaan panen. Masa panen. Masa panen, Bu. pintar. Nah, masa panen. Properti yang digunakan apa saja? Lesung. Alu. Alu. Pintar. Lesung. Lesung, alu sudah, apalagi? Bakul. Bakul, pintar. Oh, yang sudah baca langsung jawab. Tampah, betul ya. Ada semua di buku paket. Yang belum pernah baca, opo iku. Nah, nggak pernah dibaca bukunya di PowerPoint. Kalau nggak mau baca banyak di buku tematik, baca PowerPoint ya. Bu Kris, Pak Toro sudah meluangkan waktu untuk membuat ringkasan melalui PowerPoint. Ya, supaya lebih anak-anak bacanya lebih fokus. Oh, SPDP buka PowerPoint, ya itu materinya daripada buka tematik yang banyak itu bingung yang mana Bu, halaman mana Bu, bingung ya. Dibukai lagi ya nanti PPT-nya ya, PowerPoint-nya ya, dipelajari lagi ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Terus coba Bu Kris cek IPS. IPS-nya kemarin membicarakan tentang apa? Bahan PS-nya hari ini. Apa ayo? Peta, letak geografis Indonesia, ya Panda? Iya, Bu. Nah, di dalam peta itu ada apa saja yang kamu ingat? Skala. Garis lintang dan garis bujur. Tentang garis bujur. Apalagi? Mata angin. Mata angin. Simbol. Simbol Penampakan alam. Skala sudah tadi di atas sendiri pasti ada apa? Paling atas. Skala. Ya, skala sudah. Paling atas pasti ada apanya? Judul. Judul peta, pinter. Skala itu pelajaran matematika. Skala itu adalah perbandingan antara 1 banding 5 juta, 1 banding 2,5 juta. Artinya apa itu? 1 banding itu tuh artinya apa? Perbandingan antara skala adalah angka yang menyatakan perbandingan antara jarak pada peta dengan Dan jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya. 1 banding 5 juta itu artinya 1 cm di peta itu sama dengan 5 juta cm di jarak sesungguhnya. 5 juta cm itu kalau nolnya diambil 5 berarti 50 kilo jarak sesungguhnya. Gitu ya. Itu artinya skala. Ya. Kemudian lagi coba Bu Kris ingat, Indonesia itu letaknya sangat strategis ya. Kalau dilihat secara geografis itu sangat strategis
Karena diapit oleh 2 benua dan 2 Samudra. dua benua apa? Benua Asia. Asia dan benua loh kok Benua Asia dan benua Australia. Australia, betul. Diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Hindia. Pasifik. Pinter. Ayo ya. Nah, waktunya tinggal beberapa menit lagi. Ya, gitu ya. Nanti tolong dibaca. Setelah ngerjakan bahasa Indonesia, sudah terus belajar dulu. Ya, janji ya, belajar dulu ya supaya nilainya bagus ya. Ya, Bu. Kalau pengen fokus, baca saja dari PowerPoint yang sudah kami kirim. Nah, fokus sudah itu rangkuman-rangkumannya. Ya. Kalau nggak bisa buka PowerPoint-nya, ya belajar dari buku tematik. Semua soal ada di dalam buku tematik. Ya, siapa yang rajin membaca, berliterasi, pasti PS-nya dapat bagus. Ya, siapa yang malas membaca, nggak mau belajar, ya nggak bisa jawab. Ya, yuk Lionel masih ngantuk. Nguap Lionel. Ya, baik anak-anak. Itu dulu ya, sebentar. Bu Kris tak ngopi fotonya yang kamu dengan Pak Fran tadi, kemudian kita foto terakhir sebelum habis waktunya. Yang dari Pak Fran tadi belum saya paste. Sebentar. Kontrol V. Oke, ini yang sama Pak Fran yang memandang langit tadi sudah. Oke, sekarang kita foto lagi sebelum ditutup. Ya, silakan aktifkan kameranya. Rahel, Nara, Jennifer, Reval, Calvin, Edward, Isa. Nyalakan kameranya. Yuk cepat, selak waktunya habis. Ayo Isa, Edward, Calvin, Nara. NHS siapa NHS ini? Ada nama NHS ini siapa ya? Alvin, Edward, NHS, yuk aktifkan kameranya. Yuk kita foto dulu. 1, 2, 3. Tak paste dulu. Kontrol V. Oke. Lagi ya. 1. Ayo ini siapa ini? Edward sama NHS ini loh bisa membuat lambang lope-lope tapi enggak keluar wajahnya. Ini siapa sih NHS ini? Ada tanda membuat tanda love barang itu tapi ya ini Calvin kelihatan. Halo Vin. Yuk Nara enggak kelihatan Nara NHS ini siapa ya? Itu Nara kelihatan sekarang. Yuk semua bergaya. 1 NHS ini siapa yo? 1. Loh membuat imut-imut tapi kok nggak ada wajahnya. 1, 2, 3. Oke, tak paste dulu. Kontrol V. Oke, sudah. Baik, anak-anak. Sudah dulu ya Zoom-nya hari ini. Bu Kris berharap apa yang sudah kalian lakukan setiap pagi dalam minggu ini membantu orang tua, cuci piring, nyapu, bersihkan tempat tidur, tadi pagi bantu masak, semua yang kalian lakukan setiap pagi untuk absen itu dikembangkan ya. Jika sempat bantu mama cuci piring, bantu mama rapikan tempat tidur, dilakukan terus, jangan hanya untuk memenuhi foto absen ya. Itu karakter kita minggu ini membantu orang tua ya. Baik anak-anak, setelah ini silakan langsung kerjakan bahasa Indonesia, kemudian kita belajar terus PS. Mau jam berapa PS-nya? Sekarang 8:30. Sekarang 8:30, lebih 8:30, 8:40. 8:40, 9:30. 9:30 bisa PS? 9:30 siap PS? Langsung kerjakan bahasa Indonesia. Ya, Bu. 9:30 atau jam 10 kurang 1/4, 10 kurang 1/4 nanti Bu Kris share soal PS ya, 10 kurang 1/4.
Anak-anak kerjakan dulu bahasa Indonesianya, cepat dikerjakan, selesai belajar. Fokus bentar saja nak, jam 11 selesai nanti terus ya. Fokus bentar ya pagi ini ya, fokus semua ya. Dulu ya semua ya. Cepat selesaikan, Iya, Bu. belajar. Ya. Gitu ya anak-anak. Sukses untuk PS hari ini. Semoga nilainya semua bagus. Kerjakan dengan teliti, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan memberkati anak-anak semua. Bye-bye. Berkat dalam. Selamat pagi Bu. Terima kasih Terima Ibu berkat dalam. Terima kasih Bu. Berkat dalam. Berkat dalam. Terima kasih. Ya, terus tutup ya. Oke, selamat mengerjakan. Ya Bu. Ya. Dadah. Nah.